Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu sayangi dan ibu cintai. Tak terasa sudah 1 bulan kita tidak berjumpa, khususnya kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 2. Dan minggu ini kalian ibu bebas tugaskan, tidak ada pengerjaan tugas melalui Google Form atau Google Classroom atau melalui email. Kalian hanya melihat video ini karena ibu akan mereview dari ulangan kalian yang kemarin itu di Google Form. Dan walaupun masih ada 6 siswa yang belum mengumpulkan Google Form dan tugas-tugas yang lainnya, nanti tolong dikumpulkan secepatnya karena tidak akan ada nilai di rapotnya. Mulai dari pertanyaan yang pertama. Menurut kalian, apakah keadaan negara Indonesia saat ini dalam keadaan genting? 98% menjawab iya. Yang lain menjawab biasa saja. Ini yang kalian menjawab biasa saja, memang menurut kalian stay at home terus kalian nggak mau gitu ngelihat keadaan di luar seperti apa. Dan bahkan ada yang terus terang menjawab di Google Form ini seperti ini. Bu, saya nggak tahu, saya nggak nonton berita. Oke. Di situ kalian telah menyia-nyiakan ya kesempatan kalau ya udah berarti nilai kalian, kalau kalian nggak ada usaha, sekarang udah ada gadget, udah ada internet, dan kalian nggak mau nyari tahu, ya udah berarti ibu juga nggak mau nyari tahu bagaimana nambahin nilai kalian seperti apa. Jadi jelas-jelas jawabannya adalah iya, karena jumlah korban aja sekarang udah 6.000 lebih ya. Dan bahkan menurut ibu pribadi itu bukan jumlah korban sesungguhnya, karena pemerintah juga mempunyai kebijakan tidak akan secara resmi mengumumkan yang benar-benar angka sesungguhnya gitu ya. Bukan angka yang selama ini kita ketahui dari website resmi. Yang kedua, ibu tanya ke kalian, berikan alasannya. Alasan kalian di sini sudah beragam. Tapi rata-rata kalian menjawab karena jumlah korban yang terkena virus semakin bertambah. Tapi di sini juga ada yang melihat karena tugas medisnya atau karena peralatan tim medisnya itu tidak mencukupi. Itu kalian benar sekali. Terutama sektor-sektor perekonomian juga sudah melemah. Kita tahu banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Banyak orang-orang yang sudah kesulitan mendapatkan makanan yang mungkin bukan di sekitar kita, tapi di luar sana yang bukan pekerjaannya tidak tetap itu tidak mendapatkan tunjangan sama sekali atau belum mendapatkan tunjangan sama sekali. Soal nomor 3, apakah langkah pemerintah pusat sudah tepat? 60% dari kalian menjawab sudah dan 38% menjawab belum. Oke, ibu berada di tengah-tengahnya, ibu bilang tepat ataupun tidak tepat. Bisa dikatakan kebijakannya memang sudah tepat, cuma mungkin implementasinya itu di dalam masyarakatnya itu belum terlalu tepat. Masih banyak masyarakat yang berkeliaran. Mungkin kalau misalkan kita lihat yang viral di Instagram atau viral di YouTube maupun Twitter, itu beredar video lagi penggerebekan massa. Tapi nggak semuanya menurut ibu yang digerebek seperti itu, karena masih banyak yang berkumpul-kumpul. Yang keempat, alasannya juga kalian sangat beragam. Di sini ibu menilai bukan dari panjang pendeknya, tapi dari isinya. Isi dari jawaban kalian itu mencerminkan bahwa pandangan kalian itu seperti apa. Ada yang singkat sekali, tapi ada juga yang panjang sekali. Dan benar, kalau misalkan langkah pemerintah pusat itu harus sejalan dengan masyarakatnya. Kalau misalkan kebijakannya itu sudah bagus, tapi masyarakatnya itu tidak menjalankan, maka kebijakan itu tidak ada fungsinya sama sekali. Selanjutnya, wabah penyakit seperti ini mengganggu pertahanan keamanan atau tidak? 90% jawab iya, 10% jawab tidak dan biasa saja. Ini yang jawab biasa saja, ini sangat ibu kurangin nilainya ya. Kenapa? Karena kalian sudah mempelajari tentunya sebelum ibu bahas tentang bab ini, yang kemarin kita juga membahas tentang pertahanan keamanan. Salah satu wabah penyakit ini sangat-sangat mengganggu. Bahkan tadi ibu baca berita Erick Thohir itu membuka bahwa ada mafia-mafia yang
mengirimkan alat-alat kelengkapan rumah sakit itu ke luar negeri, ya, mafia ya, dalam jumlah banyak berarti dia mengirimkannya. Mengapa demikian? Sebutkan, jelaskan, dan faktornya. Benar sekali, faktornya ada faktor Ipolexes Sosbud Hankam yang ada 5 itu. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan itu adalah salah satu faktor yang paling mendasari persatuan dan kesatuan di negara kita. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah pusat sudah sejalan belum sih sama daerah? Di sini kalian terpecah menjadi 3 bagian, 30% menjawab tidak, 30% menjawab iya, dan 30% menjawab biasa saja. Jawabannya adalah belum atau tidak, ya. Jadi kalau di daerah misalkan dia sudah melakukan lockdown secara daerah, tapi yang pusatnya ini belum lockdown, jadi belum sejalan. Walaupun kepala negara kita sudah berkata bahwa Indonesia susah atau tidak akan di lockdown karena kita susah mendistribusikannya, tetap saja ini tidak sejalan dengan pemerintah daerah. Oke? Jadi bukti implementasinya sudah jelas, banyak berita bahwa di daerah pun bingung. Beberapa daerah khusus seperti daerah Yogyakarta, dia sudah berkata bahwa menutup akses, tidak ada yang datang ke Jogja, misalkan yang Jogja juga sudah tidak ada, tapi pemerintah pusat nyatanya masih memperbolehkan mudik walaupun dengan ada syarat-syarat khususnya. Akhirnya masih banyak warga yang datang ke daerah Jogja. Seperti itu implementasinya. Jadi begitulah pembahasan dari ulangan kalian. Ibu harap kalian kedepannya lebih memahami kata-kata yang kalian tulis. Di sini juga ada beberapa yang tidak menjawab secara maksimal. Tolong diperbaiki kedepannya. Tetap jaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.